Rasha, Rasha, Risha. Oa, oa, oa. Rentetan suara tangisan bayi secara bergantian terdengar di ruang operasi saat itu. Nada yang sudah terbius namun masih setengah sadar, mendengarkan suara-suara bayi membuat dirinya tersenyum bahagia. Ada tetesan air mata yang turut mengalir dari sudut matanya. Jangan tanya bagaimana perasaan Radit. Hati Radit tentu saja sangat bahagia, sekaligus gugup saat mendengar bayi-bayi itu menangis. Dokter Sylvie dan suster menyuruhnya untuk menggendong bayi-bayinya. Tapi Radit bukannya menggendong, malah merasakan lemas di kakinya. Sehingga di ruang operasi Radit jatuh lemas, hampir pingsan dan harus dibawa keluar dengan bantuan perawat laki-laki. Aku sudah sangat lemas melihat tangan Sylvie berlumuran darah ketika melakukan operasi. Ditambah lagi, melihat Nada tak berdaya karena obat bius, membuatku semakin ketakutan. Suara bayi-bayi itu, mereka anak-anakku kan? Mereka dari benihku kan? Sudah lama aku menginginkan menggendong seorang bayi dari hasil benihku sendiri. Tapi saat ini, ketika aku bisa melakukannya, rasanya begitu menakutkan, sehingga tubuhku menjadi lemas seperti sekarang. Aku sangat bahagia melihat mereka. Bahkan aku sangat takut untuk menyentuh tubuh mungil mereka. Aku khawatir tanganku dapat menghancurkan salah satu tulang mereka. Bagaimana caraku menggendongnya? Lucu sekali. Oh, bayi-bayiku. Aku papa kalian. Gumam Radit dalam hatinya ketika melihat bayi-bayinya di dalam tempat tidur bayi. Ketiganya tertidur pulas dan sangat lucu dengan dua bayi menggunakan bandana berbentuk bunga. Dan satu bayi polos yang menandakan satu bayi laki-laki dan dua bayi perempuan. Rasha Wirgo Prayoga. Rasha Alila Prayoga. Riri. Risha Amalia Prayoga. Riri. Adalah 3 nama anak kembar Radit dan Nada. Butuh waktu 3 hari untuk Radit bisa menggendong ketiga anaknya. Radit benar-benar tidak berani menyentuh bayi mungil itu. Hingga beberapa kali percobaan, akhirnya Radit bisa menggendongnya. Namun Radit sangat tegang, bahkan tidak bisa bergerak sama sekali, karena khawatir gerakannya menyakiti bayinya yang masih kecil. Bukan hanya Radit yang mengalami masalah di awal, tapi juga Nada. Bayi kembarnya sering merasa kehausan secara bersamaan, sedangkan Nada hanya memiliki 2 gunung yang bisa menghasilkan susu. Jadi ketika semua bayi menangis, Nada harus menyusui 2 bayi sekaligus. Dan kemudian, 1 bayi lagi harus dibiarkan dulu menangis. Setelah 1 bayi bisa diangkat, barulah bayi yang ketiga bisa minum. Selalu saja bayi laki-laki yang menjadi korban. Radit selalu meminta Riri dan Riri untuk didahulukan. Baru Rasha yang merupakan anak laki-laki minum terakhir. Radit selalu ingat Rasha yang keluar lebih dulu, mengalah pada adik-adiknya. Rasha, Rere dan Riri tumbuh menjadi bayi mungil yang sangat menggemaskan. Suara tangis mereka tidak pernah absen dari rumah Radit dan Nada setiap harinya. Ada 3 babysitter yang membantu Nada untuk mengasuh mereka. Sampai usia ketiga bayinya 2 tahun. Nada tidak pernah meninggalkan rumah sama sekali, kecuali pergi bersama Radit dan ketiga bayinya. Nada tidak punya kegiatan lain, kecuali mengasuh ketiga bayinya menjadi kegiatan favorit Nada. Radit selalu pulang lebih awal, karena rasa rindu yang tidak tertahankan kepada ketiga bayinya. Begitupun Rianti, yang tidak pernah absen 1 hari pun dari rumah Nada. Rianti selalu menyempatkan diri untuk datang, walaupun itu hanya sebentar di sela-sela waktunya, untuk menengok 3 cucunya. Setiap hari Sabtu dan Minggu, ketika Radit libur, mereka menginap di rumah besar, sehingga Rianti bisa bermain dengan puas bersama cucu-cucunya. Setelah bayinya berusia 2 tahun, Nada mulai melanjutkan kembali kuliahnya yang tertinggal.
Rianti dan Bambang sangat senang sekali karena selama Nada kuliah di siang hari, ketiga balita mungil itu bisa tinggal bersama mereka. Patri, ayah Nada juga bisa bermain dengan cucunya ketika mereka dititipkan di rumah besar. Bambang sebenarnya sudah mencukupi semua kebutuhan Patri, sehingga tak perlu bekerja lagi di rumah besar. Tapi Patri tetap ingin mengurus kebun peninggalan Eyang Prawiryo. Setelah 7 tahun kuliah, akhirnya saat usia Rasya, Riri 9 tahun, Nada berhasil untuk menjadi dokter spesialis anak. Nada yang sudah 4 semester tidak melanjutkan kuliah, harus mengulang dari awal. Itulah yang menyebabkan Nada cukup lama mendapatkan spesialis. Nada yang harus membagi waktunya antara kuliah dan keluarga, harus membatasi kegiatannya supaya seimbang. Radit yang sangat mengkhawatirkan anak-anaknya bersikap sangat overprotective. Untuk sekolah, Radit bahkan memberikan mereka homeschooling hingga mereka kuliah. Radit tidak mengizinkan banyak orang berkomunikasi dengan anak-anaknya, kecuali orang-orang tertentu saja, terutama untuk Riri dan Rere. Sedangkan Rasya dididik lebih keras oleh Radit. Rasya sudah diajarkan untuk berbisnis di usianya yang 10 tahun. Radit sering mengajak Rasya untuk pergi perjalanan bisnis. Dealing kerjasama dengan nilai proyek cukup besar, atau sekedar mengajak Rasya rapat di perusahaannya. Radit juga mengajak Rasya untuk berdiskusi di dalam rapat. Rasya sudah harus mempelajari sejarah perkembangan perusahaan dan kontrak kerjasama. Radit mempersiapkan Rasya sebagai pengganti dirinya kelak, mulai dari usia dini. Sehingga saat sudah berusia 17 tahun, saat Riri dan Rere masih bisa bermanja-manja, Rasya sudah sangat mandiri dan bisa membuat perusahaan sendiri dengan omset di atas $2 juta di tahun pertamanya. Sedikit demi sedikit Radit memberikan kekuasaannya pada Rasya di perusahaan Prayoga, mulai dari memimpin anak cabang paling kecil, terus hingga Rasya menjadi siap suatu saat menggantikannya memegang seluruh kerajaan bisnis Prayoga. Rasya yang tumbuh sebagai seorang pemuda yang sangat tampan, gagah, dengan kemampuan finansial lebih dari rata-rata, menjadi banyak incaran para wanita kalangan atas. Tapi tidak semua orang berani untuk mendekati Rasya, karena sikapnya yang dingin, cuek, dan perfeksionis melankolis. Rasya tidak mudah untuk ditaklukkan oleh wanita yang hanya berparas cantik, hingga seorang gadis cantik bernama Autri berhasil menarik hatinya. Radit dan Nada sangat senang karena Rasya mencintai Autri, yang merupakan anak dari teman dekat Radit, Dimas. Autri adalah seorang gadis yang sangat ceria, cantik, memiliki tubuh yang sangat sempurna. Autri lebih muda 3 tahun dari Rasya. Autri memiliki otak yang lumayan encer dan sangat mandiri. Autri adalah seorang chef pastry yang memulai karirnya dengan bekerja di salah satu hotel bintang 5. Berbekal pengalaman yang diceritakan oleh teman ayahnya, Tia, membuat Autri memberanikan diri keluar dari pekerjaannya untuk membangun usahanya. Autri memutuskan untuk mendirikan dessert cafe sendiri, bernama A Dessert, yang menjual aneka macam cake, coffee, dan berbagai macam menu lainnya. Autri sudah memiliki dessert cafe dengan lebih dari 500 cabang di Indonesia dan 30 cabang di Asia Tenggara. Karirnya yang gemilang dalam kurun waktu 3 tahun membuatnya menjadi salah satu wanita yang menjadi panutan di Indonesia dan sering mengisi seminar, talk show tentang entrepreneurship. Nada sangat bahagia melihat Rasya begitu mencintai Autri. Nada merasa berhutang budi kepada Dimas di masa lalu, sangat bahagia karena mereka akhirnya bisa menjadi keluarga apabila Rasya dan Autri menikah nantinya. Mereka sudah mempersiapkan dengan matang pernikahan Rasya dengan Autri. Rasya yang merupakan keturunan pemilik kerajaan bisnis Prayoga dan Autri yang merupakan wanita muda sukses, tentu saja merupakan pasangan serasi di pandangan khalayak umum. Sudah banyak orang yang menantikan pernikahan mereka, terutama keluarga mereka. Tanggal pernikahan sudah dipilih, gedung pernikahan sudah dipersiapkan, undangan sudah disebar.
Kurang dari 24 jam lagi, Rasya dan Audrey sudah sah menjadi suami istri. Tentunya ini adalah hal yang sangat membahagiakan. Audrey sayang, kenapa kau datang ke apartemenku malam-malam begini? Besok siang kan kita harus menikah. Bukankah seharusnya kau beristirahat supaya kantung matamu tidak bengkak dan kau akan terlihat semakin cantik besok pagi? Tanya Rasya pada Audrey yang datang ke apartemennya hampir di tengah malam. Rasya, ada yang ingin aku katakan padamu. Aku rasa aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita ke pernikahan. Aku sudah mencoba untuk mencintaimu setulus hatiku selama ini. Tapi aku rasa aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku tidak bisa melupakan pria lain dalam hatiku. Dan aku tidak ingin pernikahan kita hanyalah sebuah topeng. Tapi aku tidak bahagia bersamamu. Apa maksudnya, Audrey? Kita sudah menjalin hubungan lebih dari 2 tahun. Kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Sementara besok adalah hari pernikahan kita. Rasya yang sudah sangat terbakar dengan emosi, masih berusaha untuk tenang menghadapi Audrey di hadapannya. Aku bertanya padamu sekarang, Rasya. Aku tetap melanjutkan pernikahan denganmu besok, tapi aku tidak akan pernah bahagia denganmu. Kau memiliki fisik tetapi tidak memiliki hatiku. Karena sudah ada orang lain yang sangat aku cintai. Apa kamu mau hidup dengan robot seperti itu? Baiklah, Audrey. Katakan, siapa orang yang kau cintai? Aku akan mencoba melepaskanmu, jika menurutku orang itu layak untuk mendapatkanmu. Semi. Aku sangat mencintai Sam. Audrey, apa kau serius dengan apa yang kau katakan? Rasya seakan tidak percaya, dan kakinya tiba-tiba lemas, sehingga dia terjatuh duduk di sofa apartemennya. Sami Anggoro adalah sahabat dekat Rasya. Semi adalah anak dari Tia dan Ando. Semi hanya berusia beberapa bulan di bawah Rasya, dan mereka banyak melakukan bisnis bersama. Semi adalah seorang arsitek muda yang sangat terkenal di Indonesia saat ini. Karyanya sangat luar biasa, dan beberapa proyek keluarga Prayoga juga dihandle oleh Semi. Hasilnya tidak pernah mengecewakan. Semi sangat profesional, dan orang yang sangat bertanggung jawab. Rasya dan Audrey sudah berhubungan lebih dahulu sebelum Semi kembali ke Indonesia. Semi yang kuliah di Jepang baru kembali ke Indonesia 1 tahun lalu. Audrey sering bertemu Semi saat berkonsultasi dengan Tia. Saat itulah, Audrey mulai merasakan perasaan lain ketika bertemu Semi. Aku sangat serius. Aku sangat mencintainya. Dan aku tahu dia juga mencintaiku. Tapi dia menahan rasa itu padaku karena dia tahu kalau kau mencintaiku. Aku tidak bisa menahan perasaanku lagi, Rasya. Audrey menggantung kata-katanya sampai di sana, dan air matanya pun mengalir. Pergilah, Audrey. Carilah orang yang sangat kau cintai itu. Aku akan membereskan semua masalah yang ada di sini. Tapi ayahku akan marah dan akan membunuhku mungkin kalau tahu aku mengatakan ini padamu. Rengek Audrey lagi pada Rasya. Tenanglah, Audrey. Aku akan mencari jalan supaya kau tidak kena marah ayahmu. Pergilah dan kejar cintamu.